Bahkan waktu malam Kamis kemarin ya, Iya. pas ibu jam 2 malam lah keluar, ibu lihat ada kayak babi gitu, cuman nggak tahu babi ngepet atau babi biasa. Itu babinya dari mana sih, Bu? Dari arah timur lewat ke depan rumah ibu ke sini nih, ke belakang PAUD. Ke belakang PAUD terus ke aliran sungai sana. Ya nggak tahu ke situnya mah, dah ibunya takut. Babinya sebesar apa sih, Bu? Gede sih ya, kayak anak domba, Hmm. hitam warnanya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Digampangkan milik rezekinya. Yang masih sakit semoga oleh Allah diangkat penyakitnya. Yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas. Yang masih jomblo atau belum ketemu dengan jodohnya, semoga kalian cepat mendapatkan jodoh yang soleh solehah. Dan yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan keturunan yang soleh solehah, yang bisa berbakti sama kedua orang tuanya. Dan juga yang masih janda dan masih duda, yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian semua mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan menyayangi anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum punya rumah di tahun 2022 ini, semoga kalian bisa membeli rumah, membangun rumah, walaupun rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kalian tercinta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bersilaturahmi ke salah satu rumah. Rumahnya unik teman-teman, rumah panggung, tapi isi dari rumah tersebut tidak kalah dengan rumah orang kaya. Rumahnya wah banget, pokoknya sayang banget kalau kalian tidak melihat video ini sampai selesai. Dan juga rumah tersebut dibangun di dekat pemakaman. Bahkan ada salah satu makam yang sampai meninggal 3 kali teman-teman. Banyak banget pemilik rumah tersebut mengalami kejadian mistis, kejadian aneh ya teman-teman. Seperti apa videonya? Makanya simak terus video ini sampai selesai biar kalian tidak gagal paham ketika melihat video ini. Yuk langsung saja kita menuju rumah satu keluarga, rumah panggung yang unik dan banyak menyimpan misteri. Dan juga pernah didatangi sama babi ngepet katanya teman-teman. Wah, kalau pernah didatangi sama babi ngepet berarti itu orang kaya. Tapi orang kaya rumahnya panggung ya. Wah, pokoknya udahlah, tonton aja video ini sampai selesai ya. Nah oke, sekarang saya sampai di rumah panggung tersebut yang dalamannya tidak kalah dengan rumah mewah teman-teman. Ini halamannya juga banyak banget pot-pot bunga ya. Bunganya ini macam-macam bunga, aneka macam bunga ada di halaman rumah tersebut. Nah ini barangkali para perempuan yang suka melihat channel YouTube saya mungkin tahu ini nama-nama bunganya jenisnya jenis apa aja, karena saya tidak paham satu persatu nama jenis bunga tersebut. Dan alhamdulillah tadi saya sudah mendapatkan izin dari pemilik rumahnya, dipersilahkan untuk meliput halaman dan sekaligus dalaman rumahnya. Yang bikin kita wow, yang bikin kita apa ya, istilahnya kaget, itu dalaman rumahnya loh teman-teman.
bagus banget, pokoknya tidak kalah dengan rumah mewah yang berada di kota-kota besar ya teman-teman nih. Oke, ini banyak banget jenis-jenis bunga. Kita keliling terlebih dahulu. Nanti di akhir video saya akan wawancara dengan pemilik rumahnya ya teman-teman. Nah, jenis bunga di sini banyak sekali ya teman-teman. Ini jualan bunga atau gimana ya? Bisa banyak banget bunga seperti ini nih teman-teman. Nah, barangkali teman-teman ada yang kepincut sama bunga-bunga yang ada di halaman ibu ini, silahkan datang ke Desa Sadawangi, tepatnya persis di Balai Desa Sadawangi ini, di samping Balai Desa Sadawangi teman-teman. Wah, ini bunga-bunganya juga banyak banget nih. Hampir sekeliling rumah ini, walaupun rumahnya panggung, dikelilingi bunga loh teman-teman. Sini juga sama, banyak banget bunga-bunga ya. Bunga-bunganya sangat bagus-bagus banget ya. Nah, ini berada persis di samping Desa Sadawangi ini teman-teman. Nih, untuk balai desanya itu merupakan, ini di depan kita ini merupakan alun-alun Desa Sadawangi. Itu juga ada parkiran bis, di samping kolam ikan itu banyak banget anak-anak yang sedang berenang. Anak-anak di sini berenang. Kolam renang sekecil ini aja bisa bikin mereka bahagia. Kebahagiaan orang kampung itu tidak perlu ke waterpark, waterboom. Kolam renang sekecil ini, segede ini, bisa bikin mereka bahagia ya teman-teman. Oke, yuk kita coba melihat masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, ini bersih banget ya halaman rumahnya, sendal juga tertata rapi di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi saya sudah mendapatkan izin dari pemilik rumahnya. Tadi juga saya dijamu minuman, minum teh ya. Ini konsep rumahnya itu konsep rumah klorofi teman-teman, karena serba hijau dan putih. Nah, di depan kita ini itu bisa dilihat itu ada akuarium, itu ikan koi atau ikan apa ya. Saya kalau untuk jenis ikan, jenis tanaman kurang ngerti, kurang paham ya. Jadi yang tahu silahkan nanti kalian komentar di bawah. Banyak banget boneka-boneka klorofi tuh. Nah, ini foto dari pemilik rumahnya. Hampir setiap sudut ruangan rumah ini warnanya hijau dan putih. Ikon dari klorofi. Wow, ada P3K juga ya teman-teman. Kotak P3K jarang-jarang loh di rumah ada kotak P3K. Balutan nuansa hijau, kursinya juga hijau tuh, itu ada bantal, sarung bantal yang terbuat dari klorofi ya. Dan di sini karpetnya juga tuh.
Seperti yang saya katakan di awal ya teman-teman, ini konsep rumah Krorofi. Lemarinya juga, itu lemarinya dipenuhi sama boneka-boneka Krorofi teman-teman. Wah, nyaman banget ya kalau tinggal di sini. Jarang loh rumah panggung kayak gini nuansanya seperti rumah mewah. Kebanyakan kalau konsep kayak gini tuh rumah-rumah mewah ya teman-teman. Saya pakai senter supaya kameranya ada agak sedikit jelas, tidak burik ya teman-teman. Wallpaper dindingnya juga, wallpapernya itu pakai Krorofi. Jadi ini terkenalnya itu rumah Krorofi. Wah, banyak banget nih boneka-boneka Krorofi nih, besar-besar juga nih. Oke, nanti kata si ibunya untuk masuk kamar juga boleh, karena di kamar juga banyak ikon-ikon Krorofi. Tapi kita ke belakang dulu. Ini merupakan area belakang atau area dapurnya teman-teman. Itu lemari Krorofi. Ini apa nih? Hiasan apa? Kalau wanita mungkin tahu nih. Hijau juga dari Krorofi juga. Wah, ini menginspirasi banget buat kita. Kalau misalkan kita punya rumah mau dibikin konsep Krorofi, bagus banget nih teman-teman. Nah, ini kondisi dapurnya teman-teman. Embernya pun hijau. Sapunya Krorofi juga. Unik ya. Jarang loh, jarang-jarang yang ada kayak gini. Tapi ini bukan rumah kosong ya, bukan berarti ini rumah kosong. Ini rumah ada yang nempatin. Rumah Krorofi di dunia nyata ya teman-teman. Sampai-sampai kompornya aja, kompor gasnya itu dibalut stiker Krorofi. Nanti kita tanya alasan ibu kenapa konsep rumahnya Krorofi kayak gini, hijau semua, hijau berdasarkan warna putih. Nah, boneka Krorofinya banyak tuh. Ini kasur tempat tidur juga Krorofi. Saya sampai berulang-ulang kali menyebut Krorofi ya teman-teman. Oh, ini ada apa nih? Bayawak. Kalau dilihat dari sini bakal kelihatan jelas sekali ini teman-teman. Kelihatan jelas tuh kursi warna hijau. Terus hiasan dinding-dindingnya juga nuansa hijau ya. Ini tertata rapi banget. Oh, ada AC-nya juga loh teman-teman. Ini ada AC-nya loh. Jarang kan rumah panggung kayak gini ada AC-nya. Ini saya juga baru pertama kali menemukan rumah seperti ini. Jarang-jarang banget kalau misalkan berkunjung ke rumah orang kaya, rumah mewah, jarang yang konsepnya kayak gini. Ini rumah panggung tapi tertata baik, rapi, jadi kelihatan rumahnya sangat nyaman banget untuk ditempati. Wah, jika kayaknya kalau misalkan saya tinggal di sini bakal betah banget nih. Saya juga terinspirasi pengen kayaknya bikin rumah seperti ini. Oke, nanti kita perjelas ininya ya. Nah, ini foto keluarga pemilik rumah ini. Ini sangat menginspirasi loh teman-teman, menginspirasi banget. Gimana nih menurut kalian, menginspirasi nggak? Kita akan coba masuk ke kamar. Wah, ini nih kamar ibu atau bapak nih? Oh, kayaknya ini kamar ibunya tuh, sama ada foto sama si bapaknya teman-teman. Saya tadi diperbolehkan, kenapa saya berani masuk ke kamarnya, karena si ibunya juga ada di luar, diperbolehkan, silahkan masuk. Nanti di tag terakhir kita akan wawancara. Krorofi juga ya. Tuh, wah bagus banget nih. Oke, kita karena di sini terdapat 2 kamar tidur, jadi ke kamar tidur yang kedua ya teman-teman. Foto keluarga kecil bahagia nih. Nah, ini kamar
anak dari si ibu. Sama masih nuansanya klorofi juga sama teman-teman. Bahkan lafaz Allah dan Muhammad juga backgroundnya itu background klorofi. Wow. Bagus banget ya. Sarung bantalnya juga, tempat tidurnya itu klorofi ya teman-teman. Wis. Nah, gimana tadi setelah saya nge-review kamar, ruang keluarga dan ruang tamu dari rumah ibu tersebut, gimana menurut kalian? Nanti kalian silahkan komentar di bawah. Karena tadi konsepnya kan saya nge-review dulu rumahnya, kondisi rumahnya seperti apa. Rumahnya sangat nyaman banget ditempati. Kalau misalkan saya disuruh nginep di sini betah banget, apalagi si ibunya punya anak perawan teman-teman. Tapi itu bercanda kok, takut dilihat sama istri saya, nanti istri saya pas saya pulang ke rumah nggak dibawa masuk lagi. Ini benar nyaman banget, terinspirasi. Saya pengen buat rumah seperti ini, rumah panggung. Konsepnya kalau mungkin karena istri saya sukanya Doraemon, bikin konsep Doraemon teman-teman. Sekarang waktunya kita wawancara, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama pemilik rumah ini. Nah teman-teman, ini sekarang saya sedang bersama pemilik rumah. Tadi kan kita sudah keliling melihat kondisi rumahnya. Bagaimana menurut kalian? Kalian silahkan komentar di bawah ini. Dan waktunya sekarang saya wawancara sama pemilik rumah klorofi di Kampung Sadawangi. Ibu bisa memperkenalkan diri Bu, sama ibu siapa? Ai Teti. Ibu Ai Teti. Ya. Ibu bisa bahasa Indonesia nggak Bu? Bisa. Bisa, oke, siap. Ibu ini membangun rumah ini dari tahun kapan sih Bu? Dari tahun berapa? Enggak sih, ibu mah ngontrak di sini. Oh ngontrak, Iya. di sini ngontrak. Udah hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun tinggal di sini. Ini Bu, kenapa ngambil konsep klorofi tuh Bu? Alasan Ibu? Enggak tahu ya. Yang jelas sukanya sama warna hijau kodok aja. Oh, jadi Ibu suka sama warna hijau kodok dan juga berdasarkan warna putih. Jadi Iya. Ibu bikin konsep rumah klorofi ya Bu ya. Ini Bu, kalau misalkan boleh tahu anggaran yang dihabiskan bikin ngedesain rumah seperti ini itu habis berapa sih Bu? Itu mah apa sih ya? Soalnya kita mah continue gitu. Maksudnya gimana continue? Jadi terus aja gitu, kalau ada yang kita mau Beli. gitu ya. Oh. Kalau ada yang mau beli. Jadi Ibu nggak menganggarkan sekian. Jadi Enggak, setiap lihat boneka yang bagus dibeli. Setiap apa namanya gorden Yang warna hijau-hijau keropi. dibeli gitu. Jadi tidak punya anggaran habis berapa ya Bu ya. Karena Iya. Ibu karena suka aja warna hijau kodok. Lalu Iya. setiap rumahnya diisi kursi, baik kursi, lemari dan juga yang lainnya dikasih warna hijau. Dan juga banyak banget boneka kloropi. Ini boneka kloropinya kalau dihitung-hitung sampai jutaan ya Bu ya. Kalau dihitung-hitung harganya kan misalkan nih Bu, Iya. satu boneka itu aja tuh yang di atas akuarium itu harganya berapa sih Bu? Kalau kadang-kadang ada yang kecil mahal, kalau ada yang gede juga murah gitu. Kenapa itu bisa gitu Bu? Iya nggak tahu sih ya. Mungkin karena kalau yang kecil mah lucu berenang. Gitu. Karena lucu mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi bisa murah mahal. Iya. Terkadang yang besar karena terlalu besar kurang peminat jadi harganya murah Iya. seperti itu. Ibu ini AC nyala Bu? AC yang ini? Nyala. Oh nyala, wow enak banget nih teman-teman, rumah panggung ada AC-nya juga loh, tidak kalah dengan rumah mewah Ibu. Ibu ini bikin konsep ini dari mulai tinggal di sini apa baru-baru sekarang? Sebenarnya mah sebelum pindah ke sini juga udah suka warna hijau ya. Cuman gimana ya, ibu dulu kan masih sama orang tua. Masih sama orang tua. Jadi selama 3 tahun aja gitu di sini bikin konsep sendiri. Bikin konsep sendiri, berarti istilahnya mandiri ya Bu ya. Iya. Kalau asalnya Ibu dari mana? Dari sini juga, cuman di atas itu Oh, ini ngontrak maksudnya ngontrak rumah siapa? rumah saudara. Oh, rumah saudara. Ditempati sama Ibu tapi konsepnya wah. Ya diberesin sama kita ya
ya dinyaman-nyamanin aja gitu. Soalnya kan banyak tamu juga sih. Soalnya ibu suka mijit. Oh, suka mijit apa? Refleksi. Iya, aku puntur. Aku puntur. Wah, nah ini kebetulan nih teman-teman. Barangkali teman-teman yang ingin dipijit sama ibu nanti bisa datang ke Desa Sadawangi, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Atau bisa menghubungi nomor telepon, Bu, ada nggak? Boleh. Nomor teleponnya boleh disebutin? 0823 2011 2584. Oke, nanti kalian tinggal catat nomornya, saya taruhlah di bawah layar nomornya. Bisa panggilan juga, Bu, ya? Iya. Tapi ini khusus pijit perempuan ya, Bu, ya? Laki-laki juga semua. Oh, laki-laki juga? Laki-laki, perempuan, kecil, gede juga gitu. Oh, semua. Itu untuk bayarannya berapa sih, Bu, pijit sekali pijit? Kalau ibu sih nggak narip. Seridonya, sukarela. Seikhlasnya yang ngasih, kadang-kadang yang nggak punya juga kan kita namanya nolong orang ya. Jadi harus ikhlas. Oh ya, betul, benar banget Ibu. Jadi Ibu niatan karena Allah. Iya. Terus kalau misalkan yang punya rezeki yang ngasih, nggak, kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa ya Bu ya. Niatnya kan rezeki nggak dari satu ya dari satu lagi. Gitu. Ya betul banget Ibu. Itu berarti itu foto Ibu waktu muda ya Bu ya? Iya, dulu waktu belum pakai kerudung. Cantik Bu, cantik banget tuh Bu. Waktu mudanya pantas aja si bapak mau sama Ibu gitu. Ini Ibu ditinggal di sini bersama siapa aja selain sama suami Bu? Sama anak? Anak gitu. Anak punya berapa Ibu? Anaknya 3, yang perempuan 2, udah nikah 1, terus laki-laki 1. Laki-laki sekarang kelas sekolah? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD, yang perempuan? Iya, kelas 2 SMP. 2 SMP. Yang udah nikah berarti tinggal sama suaminya Bu ya? Iya, di situ di Wado. Di Wado itu Jatinunggal ya Bu ya? Iya. Itu ikan apa sih Bu? Koi apa ta? Ini apa ya, nggak tahu Ibu mah, yang penting seneng aja. Oh. Nggak tahu namanya. Oh, oke. Ibu Koki kali ya? Koi. Bukan Koki. Oh gitu. Emang soalnya saya juga nggak paham betul Bu sama jenis-jenis ikan. Ibu di depan banyak banget tanaman-tanaman, tapi saya nggak tahu jenis tanamannya tanaman apa aja. Ibu nanti boleh nggak Ibu ngejelasin ini jenis tanaman apa, harganya kan kalau itu ada yang janda bolong ya, mahal itu kayaknya Bu ya. Nanti, oke teman-teman, nanti kita lanjut berjalan keluar melihat tanaman sambil dijelasin jenis-jenis tanaman. Itu dijual juga nggak Bu? Enggak sih, buat koleksi Ibu aja. Tapi barangkali ada yang mau beli, mau dijual? Iya, kalau ada yang mau mah. Oh. Tapi Ibu mah ini sementara mah buat koleksi aja. Buat memperindah suasana Bu ya. Iya, kecuali kalau ada yang minta gitu. Udah ada anaknya masuk aja. Oke, teman-teman, kita lanjut berjalan ke depan. Saya balik lagi keluar teman-teman, melihat kondisi dari luar dan sekaligus wawancara ngobrol sama Ibu perihal bunga-bunga yang dipelihara sama Ibu. Ini ada janda bolong nih yang terkenal. Nah, ini nih. Ini berarti halaman yang paling banyak bunganya Bu ya di sini ya? Iya, kurang tahu sih, mungkin juga. Itu jenis bunganya yang Ibu rawat itu jenis bunga apa aja sih Bu? Kalau Ibu mah sukanya apa ini? Aglonema sama Calathea. Aglonema sama Calathea. Harganya tuh berapa sih Bu? Ya kalau online ada yang 50, ada yang 70 gitu. Oh, berarti bermacam-macam ya Bu ya? Itu yang di atas yang bergelantungan itu ya, apa sih Bu yang ini nih? Kalau ini Sri Gading. Apa Bu? Sri Gading ini. Sri Gading harga berapa itu Bu? Ini mah ya sekitaran 15.000 mungkin sekarang mah. 15.000 karena udah murah mungkin ya Bu ya? Iya. Terus ada nggak yang paling mahal itu bunga apa ya Bu sih? Pilo. Apa? Yang paling mahal mah pilo. Pilo tuh yang mana? Tuh yang itu tuh yang kayak jari. Yang mana? Ini. Oh yang ini. Yang ini Bu? Iya. Yang ini? Bukan, yang itu. Yang ini? Oh, bunga pilo. Itu bunga pilo itu harga berapa sih Bu kalau boleh tahu? Kalau itu kan beli dari Shopee online ya. Waktu kecilnya tuh 125. Kalau sekarang? Kecil banget. Sekarang udah besar, harga berapa kisaran Bu kalau besar? Mungkin kan sekarang bunga di tahun 2002 udah booming lagi yang pilo itu. Naik lagi mungkin kayaknya. Naik lagi. Itu tadi saya lihat ada janda bolong ya Bu yang di depan. Ya. Itu janda bolong Ibu dapat harga berapa Bu? Enggak, Ibu mah itu mah dikasih sama pasien. Dikasih sama pasien. Jadi Ibu ini teman-teman suka mijitin kalau misalkan yang lumpuh nggak bisa jalan, bisa datang ke rumahnya Ibu apa tadi teh? Ibu Aiteti gitu. Ibu Aiteti. Tanyain aja di daerah Sadawangi pada tahu Ibu rumahnya di rest area. Ibu Aiteti. Kalau itu yang di sebelah sini ada apa aja sih Bu? Yang di sebelah sana boleh kita berjalan? Boleh. Kalau di sini mah Calathea juga sih. Apa? Calathea. Calathea. Ada jenis-jenis Calathea sama begonia. Terus aglonema juga, ada dipen juga sih. Apa Bu?
Ada dipen tuh. Dipen Basia. Oh gitu. Malatea. Ini sampai samping-samping rumah ya Bu ya, bunganya juga. Oh iya. Ini sebanyak ini dihitung-hitung, kalau saya hitung ini ada puluhan bahkan ratusan juga ada ya Bu ya. Iya, ratusan. Ini dapatnya dari mana aja selain beli itu Bu? Ya online, ya ada barter sama temen gitu ya. Ada yang minta kalau ada ibu ke rumah pasien gitu. Oh, jadi Ibu kalau datang ke rumah pasien ada yang ngasih, ada yang beli, campur-campur berarti ya Bu ya. Nah, teman-teman juga ini ada sedikit kisah mistis ya. Tapi enaknya lebih enak di dalam Bu ya ngobrolnya ya. Soalnya kalau di luar kayak gini kedengaran karena banyak anak-anak yang bermain, jadi suaranya bakal bocor nih kayaknya teman-teman. Kita tadi udah penjelasan. Ini bunga kalau misalkan ada yang mau beli, boleh nggak Bu? Kalau ada yang tertarik silahkan aja. Silahkan, nanti bisa menghubungi nomor Ibu ya. Nanti saya terterakan di deskripsi dan juga di bawah layar tersebut teman-teman, layar ini teman-teman. Iya. Nah, saya dan Ibu pindah lagi ke dalam karena di luar suasananya mau turun hujan, terus ya takut kamera takut terkena air hujan, jadi balik lagi ke dalam rumah Ibu Aiteti ya. Ibu katanya Ibu pernah mengalami kejadian mistis seperti apa sih Bu? Ya pernah kan Ibu lagi ngamera itu ya bunga. Pas sarupna kalau orang Sunda pas mau azan maghrib. Pas mau azan maghrib ya Bu, 5:30. Itu gimana sih Bu ceritanya Bu? Ibu ada yang cekikikan gitu. Cekikik suaranya kayak gimana? Suara perempuan aja kayak ngetawain gitu. Suara perempuan kayak orang yang tertawa. Sempat direkam juga sih sama Ibu ini di HP ada. Ada buktinya di rekaman di HP. Oke teman-teman, bisa nanti kita lihat deh rekamannya bentar. Nah, ibunya itu lagi sedang melihat itu nih. Oke. Giniin aja. Nggak apa-apa Bu. Nah, diulang lagi Bu. Diulang itu suaranya benar kedengaran ya Bu ya? Iya. Nah, diulang agak jauh Bu. Nah. Tuh, nah, teman-teman ya, itu kedengaran jelas. Itu emang benar Bu, di sekitaran ibunya nggak ada orang? Nggak ada. Sepi. Kan mau maghrib. Oh iya, mau maghrib, orang-orang udah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Ibu sedang nyiram bunga. Bukan lagi nyiram, Ibu mah lagi moto-moto aja. Lagi video bunga buat Ibu ya. Nggak sengaja tertangkap oleh kamera ada suara orang yang menertawakan. Tadi kan kedengaran nggak sama teman-teman? Boleh diulang lah ya, diulang berulang kali. Nggak taunya masuk atau enggak nih ke rekaman video, silahkan kalian cek ulang kembali. Tapi itu nyata yang dialami sama Ibu Aiteti. Ada juga sih buktinya ya. Ada juga buktinya. Jadi ini bukan hoax. Tapi Bu, selain yang menertawakan itu, pernah nggak kejadian yang lainnya, misteri yang lainnya? Sering sih. Apa? Kalau di sini kan terkenal angker ya dari dulu. Bahkan orang-orang juga pernah ada yang ngomong gini, kok di situ berani katanya. Berani tinggal di sini maksudnya? Tadinya kan di sini pemakaman. Yang mana? Yang rest area ini. Oh, rest area itu tadi yang anak-anak bermain yang berenang. Tadinya pemakaman. Yang ada yang parkir bis itu Bu, itu tadinya pemakaman umum. Pemakaman umum itu. Terus pemakaman umum dibongkar. Dibongkar. Dijadikan rest area. Dipindahin ya baru separuh kali yang dipindahinnya. Baru separuh, enggak semuanya berarti Bu. Soalnya kan udah apa sih, rata dengan tanah, nggak kelihatan gitu. Ibu ini suara apa aja sih Bu yang sering Ibu dengar? Dulu pernah ada yang nangis aja malam-malam, Ibu pulang mijit ya, sekitar 1:30 lagi hujan kalau nggak salah malam Jumat. Nangis aja dari sini nih, dari depan PAUD. Oh, yang terus tadi ke sungai gitu, nyusur sungai lah ke situ sampai selatan ya. Sampai belakang berarti ya. Belakang. Karena samping rumah Ibu itu merupakan ada aliran sungai Bu ya. Itu nangisnya suara perempuan nangis. Kayak kesakitan atau gimana sih Bu? Iya, kayak sedih aja gitu. Tapi itu mah nggak sempat direkam soalnya malam Ibu takut hujan lagi. Terus selain itu ada apa lagi Bu? Pas pagi-paginya ya sekitar jam 11 itu Curug Gapak Kuda longsor. Oh ya, saya tahu. Itu kejadiannya beberapa hampir 1 tahun. Iya. Hampir 1 tahun ke belakang yang mengakibatkan satu pesantren ambruk ya Bu ya? Bukan satu pesantren, ini mah yang Curug. Oh, kalau Curug mah saya nggak tahu. Belum ada.
Belum ya meren. Belum, Kak, soalnya saya pernah mah ngeliput pesantren Ustadz Uju tuh yang di atas meren. Yang terkena. Ini mah Curug Tapak Kuda ambruk. Iya, longsornya gede banget. Terus itu selain itu ada apa lagi Bu? Selain orang menangis? Udah kayaknya mah Ibu mah. Udah. Itu Ibu kejadiannya kan tengah malam, mendengar suara orang nangis sampai di Uber dilihat sama Ibu. Iya, Ibu mah ada soalnya suka penasaran gitu. Itu sama suami apa sendiri Bu sih melihat? Ya sendiri, suaminya lagi di Tangerang lagi kerja. Oh, berarti Bapak mah sekarang juga di Tangerang? Enggak, sekarang ini lagi bikin BUMDes tuh. Oh, lagi kerja. Oke. Lagi kerja di desa. Nah, teman-teman, ini Ibu nih merupakan salah satu sosok pemberani loh. Kalau misalkan saya nih tertimpa ke saya mendengar suara orang nangis, mungkin saya kabur bakal lari, tidak akan mengikuti suara tersebut. Ibu malah diikuti suaranya, ternyata hilangnya itu di daerah aliran sungai di belakang rumah Ibu ya Bu ya? Iya. Seperti itu. Itu gimana menurut teman-teman? Pemberani banget nih. Udah terbiasa kali ya. Udah terbiasa. Soalnya kan dulu Ibu rumahnya di bawah makam. Di bawah makam? Iya. Pas buka rumah tuh langsung menghadap ke makam. Langsung ke makam. Itu berarti rumah mertua Ibu sekarang juga di sana? Bukan mertua, orang tua asli. Orang tua asli? Sekarang masih di tempat Ibu rumahnya? Iya, Bapak Ica yang suka ngambil madu. Bapak Ica yang suka, belum mungkin ya, belum ke sana saya. Kemarin udah dieksplor katanya sama STP itu jejak petualang. Oh, udah dieksplor sama jejak petualang. Rumahnya langsung pemakaman. Iya, pas ke depan rumah teh langsung ke pemakaman umum. Wih, ngeri. Itu Ibu selama berarti itu Ibu sebelum nikah ya Bu ya? Iya, sebelum nikah dulu di situ rumahnya. Itu pernah kejadian apa Bu? Sering sih. Apa gimana? Ya pernah sih Ibu ya, malam-malam abis kan kalau di kampung nyari air itu dari gunung langsung. Dari mata air. Kita lagi bulan puasa yang namanya orang buat sholat, buat sahur, berwudu ya. Ya dicari aja malam-malam. Sampai itu tuh Sasak Lebak Sungai Citerus. Hari pas pulang ada yang apa sih nimpuk tuh. Oh gitu. Perasaan dari atas makam. Oh, makam. Berarti nih teman-teman nih pengalaman Ibu. Berarti si Bapak dulu apelnya waktu malam minggu itu harus melewati rintangan makam terlebih dahulu ya Bu ya? Iya, ke pinggirnya. Ke pinggir makam. Bahkan ada yang baru aja makam. Itu gimana Bu perasaan Ibu waktu misalkan masih perawan Ibu belum nikah kan ya Bu ya? Misalkan ada pemakaman, ada yang baru dimakamkan, itu gimana sih Bu perasaannya? Ya kalau takut sih manusiawi ya. Cuman udah biasa kali ya. Udah terbiasa. Tapi Ibu nggak merasa, maksudnya istilahnya kayak gini, bisa nggak bisa tidur atau gimana? Enggak. Tidur mah nyenyak. Enggak, soalnya capek kali ya. Oh iya ya. Pulang malam terus. Nah, ke teman-teman, ini tadi sepenggal kisah cerita Ibu Ai Teti yang rumahnya ini sangat nyaman banget. Tadi kan kita udah review kondisi rumahnya dan juga beliau bercerita pernah mengalami kejadian mistis selama tinggal di sini. Tadi kan ada rekamannya, videonya, sempat dengar suara orang yang cekikikan atau suara orang yang serikan, kalau yang serikan ya, ngetawain. Ngetawain. Terus lagi Ibu Ai Teti ini semasa perawan ya Bu ya, sebelum nikah, katanya rumahnya itu buka pintu itu langsung ke area pemakaman umum ya, sedikit. Nengok gitu tuh. Langsung nengok ke pemakaman umum. Kalau misalkan ada kuburan baru, ngerinya kayak kata Ibu, ngeri banget. Dan juga pernah waktu bulan Ramadan atau bulan puasa, karena di perkampungan itu airnya tidak dari sumur, langsung dari mata air asli, dari mata air pegunungan, suka benerin selang ya Bu ya, benerin selang yang copot supaya airnya bisa mengalir lagi ke rumah. Itu apa tadi tuh, ada apa Ibu? Ada yang ngelempar. Ada yang ngelempar batu, sangat jelas banget ya teman-teman. Seperti itulah kisahnya Ibu Ai Teti sama adik ya Bu ya. Dan juga barangkali buat teman-teman yang berminat ingin punya konsep rumah seperti ini, nanti tinggal hubungi nomornya Ibu Ai Teti, saya taruh di deskripsi. Barangkali teman-teman punya saudara, anak, ibu, bapak yang mempunyai penyakit lumpuh dan juga yang lainnya. Kebetulan Ibu Ai Teti ini bisa pijit refleksi, bisa menyembuhkan orang sakit, membantu orang sakit dengan izin Allah ya. Ibu hanya sekedar syariat ya Bu ya, hanya sekedar syariat. Silahkan kalian hubungi nomor Ibu Ai Teti yang saya simpan di deskripsi. Bagi juga ibu-ibu nih, para perempuan yang suka bunga, yang lainnya tadi melihat selintas bunga, mungkin banyak bunga di rumahnya Ibu Ai Teti, silahkan
kalian kalau berminat ingin membeli, menghubungi Ibu Ai Teti lagi. Ibu terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Saya sudah diizinkan berkunjung bersilaturahmi ke Ibu Ai Teti. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Dan ini Bu, ini ada sedikit rezeki dari saya Bu ya. Ini mau diterima Ibu ya. Sedikit, enggak seberapa Bu, jangan dilihat. Jangan dilihat dari isinya Bu ya, dilihat dari keikhlasan saya. Dikasih buat Ibu sedikit berbagi rezeki Bu ya. Terima kasih juga udah ya, sama-sama Ibu. Saya juga minta doanya nih Bu supaya bisa sukses selalu. Amin, amin. Sehat badannya, amin, makin amin. Berkah gitu, banyak rezeki. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Itu tadi silaturahmi saya ke rumahnya Ibu Ai Teti yang berada di Desa Sadawangi, Kecamatan Lemah-Sugih, Kabupaten Majalengka. Rumahnya sangat unik banget, jarang kita temui rumah panggung yang isinya tidak kalah dengan rumah mewah, rumah-rumah orang kaya ya teman-teman. Kalian mungkin melihat video ini berminat pengen ngedesain rumahnya seperti ini. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian, buat kita semua, dan semoga channel saya bisa terus berkembang, bisa menghibur kalian semua. Oke, saya Kang Hakim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.